Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Jose Hafiz Sitoruk dengan NIM 25025011701. Judul penelitian saya adalah prediksi penggunaan dari karyawan menggunakan algoritma machine learning studi kasus perusahaan XYZ yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andus Tugamrasius, MSc PhD. Berikut adalah agenda dari presentasi pada penelitian saya, diawali dengan background and motivation, resource gap and objective, metodologi, result discussion, limitation and future work, dan terakhir adalah conclusion. Diawali dengan background and motivation. Karena merupakan aset vital bagi perusahaan yang dimana jika employee resign itu akan menjadi strategi ataupun masalah perusahaan yang berdampak pada perusahaan tersebut. Berikut adalah dampak dari karyawan yang mengundurkan diri berdasarkan referensi dari IT Times, Mekari, jurnal update sebelumnya, dan juga interview secara langsung dari salah satu tech lead pada perusahaan XYZ. Jika kita simpulkan bahwa dampak dari pengunduran diri akan mengurangi produktivitas dari karyawan, dapat meningkatkan cost yang dikeluarkan dari perusahaan terhadap rekrutmen dan training, penurunan moral dan motivasi perusahaan, penurunannya reputasi perusahaan di mata publik, knowledge yang hilang, dan project timeline yang delay. Berikut adalah jumlah karyawan telah mengundurkan diri sejak perusahaan berdiri. Sejak berdirinya tercatat 716 karyawan yang telah mengundurkan diri, dan data 10 tahun terakhir tercatat 298 karyawan telah mengundurkan diri. Berikut adalah penelitian sebelumnya. Jika kita lihat dari penelitian sebelumnya, masih banyak berfokus terhadap turnover, belum memisahkan antara resignation dan termination. Kita dapat melihat gapnya masih sedikit penelitian yang berfokus terhadap resignation prediction. Berikut adalah objektifnya dari penelitian adalah membangun machine learning dengan prediksi employee mengundurkan diri, mengidentifikasi algoritma yang paling optimal dalam memprediksikan mengundurkan diri dengan mengcompare 5 model machine learning, pertama logistic regression, decision tree, XGBoost, LGBN, dan CatBoost. Berikut adalah metodologinya. Kita menggunakan Eclipse DM yang diawali dengan understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Berikut adalah data understanding dan berikut adalah data-data yang digunakan. Kita dapat membagi menjadi 5 kategori, yaitu demographic, career progression, performance, compliance indicator, work environment, dan job level. Sebelum melakukan modeling, data di-prepare agar lebih mudah diolah. Diawali dengan data cleaning, encoding kategori variables, target variable conversion, trend test split, dan data balancing dengan menggunakan teknik SMOD. Berikut adalah modeling dengan menggunakan 5 model, Lewis Regression, LGBM, XGBoost, Decision Tree, dan CatBoost. Dalam mengoptimalisasikan model, kita menggunakan hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search. Mengapa menggunakan grid search? Karena grid search itu akan mengkombinasikan seluruh parameter. Dibandingkan random search itu memilih parameter secara random. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Kalau grid search itu dia lebih lama karena dia mengkombinasikan seluruh parameter. Random search lebih cepat karena dia memilih secara random. Selanjutnya, model akan dievaluasi dengan metrik akurasi, precision, recall, advance score, dan ROCC score. Saya deployment penelitian ini hanya sampai desain implementasi. Result discussion. Data dikolek dari database, diekspor menjadi CSV. Data dikolek dari data 10 tahun terakhir, dengan total 37 karyawan, 28 telah mengundurkan diri, dan 439 karyawan yang masih aktif. Data diekspor ke CSV dengan jenis data age, status, gender, last education, staff assignment, mahasiswa stress, mahasiswa promotion, discipline notice last 12 months, work location, last department, last race, employee status. Berikut adalah data overview. Berikut adalah korelasi antar variabel. Kita dapat melihat bahwa variabel age dan service time memiliki korelasi tertinggi. Dan untuk variabel tertinggi yang berpengaruh terhadap employee status adalah work type dengan korelasi minus 0,4 dan mahasiswa race dengan korelasi minus 0,20. Selanjutnya kita data preparation dengan data cleaning, kita mencek apakah ada data duplikat, apakah ada data yang hilang. Kita juga menghapus kolom employee ID karena employee ID hanya menjadi key dari jenis data. Saya data feature encoding, label encoding digunakan untuk gender, mark 1, classification, work type, dan last grade. Mengapa variabel ini menggunakan label encoding? Karena label encoding cocok untuk kategori sedikit dan memiliki urutan. One hot encoding digunakan untuk variabel last location dan last department. Karena one hot encoding cocok untuk dengan data dengan kategori banyak dan tidak memiliki urutan. Soalnya data kita convert menjadi aktif dan resign
aktif 0, resign 1. Data train test kita split 80-20, 80% train, 20% test. Selanjutnya kita memilih parameter terbaik berdasarkan hasil grid search, dan berikut adalah parameter terbaik. Berikut adalah hasil dari evaluasi model. Kita dapat melihat CatBoost memiliki performa terbaik dengan akurasi 0,90, precision 0,8, recall 0,37, eval score 0,87, ROCR score 0,95. Diikuti dengan XGBoost, decision tree, like GBM, dan logistic regression. Berikut adalah coefficient matrix agar kita dapat melihat bagaimana model dapat mengklasifikasikan data. Berikut adalah model implementasi. Kita dapat melihat bahwa model akan di-wrap dalam API. Dalam API itu terdapat data processing, modeling, dan logic code agar menyesuaikan dengan request dan response. Selanjutnya kita akan menghandle imbalance data dengan menggunakan smooth. Berikut adalah before dan after data setelah atau sebelum smooth. Kita dapat melihat bahwa sebelum smooth pada data train terdapat 351 aktif, 238 resign. Setelah smooth tercatat 350 karyawan aktif dan 351 karyawan resign. Jadi teknik smooth ini dia akan membuat data dummy berdasarkan data yang paling sering muncul. Berikut adalah parameter setelah menggunakan smooth atau nge-handle imbalance data. Dapat melihat bahwa XGBoost mendapatkan performa terbaik dengan 0,90, precision 0,88, recall 0,8, F1 score 0,88, AOCR score 0,90, ikuti dengan like GBM, CatBoost, decision tree, dan logistic regression. Berikut kita dapat mengcompare evaluasi setelah dan sebelum menggunakan smooth. Dapat melihat bahwa keseluruhan model mengalami peningkatan performa kecuali CatBoost. CatBoost mengalami penurunan dari sisi akurasi dan juga dari sisi recall. Limitasi dari penelitian ini hanya menggunakan satu data company, tidak mengikuti data psikologikal, hanya mengeksplor 5 model, dan untuk penjelasan disarankan untuk mengeksplor data eksternal dan juga psikologikal, dan mengeksplor model machine learning yang lebih advance. Kesimpulannya, penelitian berhasil dalam membangun machine learning yang baik dalam memprediksi karya memukul diri pada perusahaan XYZ. Dari keseluruhan model yang sudah dites, XGBoost mendapatkan performa terbaik. Kontribusi penelitian ini, penelitian berfokus pada voluntary design menggunakan real data HRIS dan compare beberapa model. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.